Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah epistel Minggu tanggal 3 November tahun 2024 tertulis dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kau sampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau meningkatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, perikop kitab Ulangan pasal yang ke-6 ini disebut sebagai Shema Israel, yang artinya suatu perintah yang harus dilakukan oleh orang Israel. Shema dalam bahasa Ibrani berarti dengarlah. Ini merupakan suatu tuntunan Allah lewat Musa hambanya kepada bangsa Israel agar mereka nantinya di saat mereka telah tiba di Kanaan, bangsa itu sungguh-sungguh hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki, agar mereka sungguh-sungguh mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan pikirannya, sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dan sungguh-sungguh menyampaikan segala firman Tuhan kepada setiap anak cucu keturunan mereka. Artinya, apa yang disampaikan dalam pasal yang ke-6 ini adalah suatu masa persiapan bagi bangsa Israel agar kiranya nanti mereka tiba di sana tidak mengecewakan hati Tuhan. Jelas dikatakan dalam ayat yang pertama, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Ini merupakan sebuah perintah, suatu ketentuan yang Tuhan nyatakan kepada bangsa itu lewat hambanya Musa, agar mereka melakukan perintah itu. Cuma Tuhan kadang-kadang dalam kehidupan ini ada saja orang yang mengetahui adanya suatu perintah, suatu aturan, namun begitu sering melalaikan atau mengabaikan perintah itu. Seolah-olah mereka merasa aturan atau perintah dibuat hanya sebagai formalitas, sehingga banyak orang yang lalai dengan itu, mengabaikan itu, tidak mau melakukan perintah, sekalipun itu mereka ketahui benar dan tepat bagi mereka. Namun di sini kita merenungkan perintah Tuhan adalah suatu hal yang paling utama, yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Tujuannya bagaimana? Supaya seumur hidup mereka
bersama dengan anak cucunya, mereka berpegang pada ketetapan yang Tuhan nyatakan, dan supaya lanjut umur yang Tuhan berikan kepada mereka. Itulah suatu upah dari kesetiaan dan kesungguhan melaksanakan perintah Tuhan. Jadi bukan suatu hal yang sia-sia ketika kita sungguh-sungguh mau melakukan perintah Tuhan. Tapi ada suatu upah yang diperoleh oleh setiap orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh melakukan perintahnya, yaitu hidup dalam berkat dan meroleh kasih setia Tuhan dan umur yang panjang. Itulah yang dikatakan firman Tuhan yang disampaikan Musa kepada bangsa Israel. Lalu, sesuai dengan nama dari bagian perikop ini, dengarlah hai Israel, Shema Israel. Musa mengatakan, maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu. Artinya, perintah itu harus dilakukan dengan kesetiaan, dengan sungguh-sungguh, bukan setengah-setengah, bukan kadang-kadang, tapi sungguh-sungguh berkomitmen dengan penuh kesetiaan melakukan apa yang Tuhan nyatakan itu bagi mereka. Supaya ketika mereka melakukan perintah itu dengan setia, maka keadaan mereka akan baik. Bahkan keturunannya akan menjadi sangat banyak, seperti yang Tuhan janjikan bagi mereka di tanah yang telah Tuhan janjikan, yaitu di tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Mereka akan Tuhan berkati di sana jika mereka dengan setia melakukan perintah Tuhan. Seperti halnya seorang anak yang dengan setia melakukan perintah orang tuanya, maka orang tua tersebut pasti akan memberikan segala yang terbaik bagi anaknya yang setia dan patuh akan perintah orang tuanya. Tuhan memberkati setiap orang yang setia melakukan perintahnya. Lalu saudara dikasihi Tuhan, di sini Musa kembali menegaskan keberadaan dari Tuhan Allah itu, bahwa Dia adalah Tuhan Allah yang Esa. Esa dari kata Echad dalam bahasa Ibrani. Keesaan Tuhan itu merujuk kepada suatu pengertian bahwa hanya Dialah Tuhan Allah yang berkuasa, Tuhan Allah yang sesungguhnya, Tuhan Allah yang hidup, Tuhan yang Esa, Tuhan yang menjadikan segala sesuatu di tengah alam semesta ini. Dan hanya Dialah yang layak untuk disembah. Untuk itu, sebagai tanda sikap kita menghormati, mengakui kekuasaan Allah yang Esa itu, Musa sampaikan suatu perintah yang harus dilakukan oleh orang Israel, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Inilah perintah itu, mengasihi Tuhan Allah dengan sepenuh hati, dengan segenap hati, bukan setengah hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatanmu. Artinya hidup kita ini sepenuhnya, baik tubuh, roh, dan jiwa, bahkan kekuatan kita lakukan segala hal dalam hidup ini dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap kemampuan kita. Semua kita lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, hendaklah merujuk kepada suatu arahan tuntunan, bertanda bahwa kita mengasihi Tuhan Allah. Lalu yang selanjutnya, perintah yang disampaikan Musa kepada bangsa itu adalah agar mereka mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anak mereka segala perintah Tuhan. Itu hukum Taurat itu yang telah mereka terima, di mana Musa telah menerima dari Allah di Gunung Sinai. Ke-10 firman itu adalah hal yang wajib untuk didengarkan, diterima, dan dilakukan oleh mereka semua, termasuk mengajarkannya kepada anak cucu mereka berulang-ulang. Artinya, perkataan berulang-ulang di sini merujuk kepada suatu sikap yang sungguh-sungguh menyampaikan secara berulang-ulang. Tidak cukup hanya sekali, tapi kepada setiap anak cucu mereka diberitakanlah
firman Tuhan itu, ke-10 hukum Tuhan itu. Mengajarkannya secara berulang-ulang, membicarakannya kepada mereka dalam berbagai kesempatan. Apakah itu di saat mereka duduk, sedang dalam perjalanan, sedang berbaring, atau di saat mereka baru terbangun. Mereka harus sungguh-sungguh menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu. Di samping itu juga mereka harus membuat sebuah tanda pada tangannya bahwa mereka sudah melakukan perintah Tuhan itu, sebagai pertanda bahwa mereka adalah bagian dari orang yang percaya, yang takut dan setia akan apa yang Tuhan nyatakan itu. Takut akan Tuhan dan setia melakukan firman-Nya. Tanda itu mereka letakkan pada tangannya dan juga menuliskannya pada tiang pintu rumah mereka dan pada pintu gerbangnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentunya bukan hanya bangsa Israel yang diperintahkan untuk melakukan hal yang sama, tapi kita juga dituntun sebagai orang percaya untuk sungguh-sungguh menghayati perintah Tuhan dalam hidup ini. Perenungan bagi kita, bagaimanakah kita hingga saat ini? Apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadi pribadi yang takut akan Tuhan dan setia melakukan segala perintah-Nya? Bagaimanakah kita selaku orang percaya yang telah ditebus oleh Kristus Yesus dari dosa dan maut itu? Sudahkah kita mengajarkan hukum Tuhan, mengajarkan perintah Tuhan kepada anak cucu kita? Apakah mereka semua sudah bertumbuh dalam kasih dan juga firman Tuhan? Apakah mereka saat ini bertumbuh dalam kasih dan pengenalan akan Kristus dalam hidupnya? Apakah mereka melakukan firman Tuhan itu? Apakah mereka menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan? Jemaat Tuhan, pada zaman sekarang ini, begitu banyak orang yang malu mengaku sebagai murid Yesus. Banyak orang yang merasa kurang percaya diri dalam kehidupan berimannya. Namun di sini kita lihat harus ada tanda di dalam diri kita bahwa kita adalah murid Kristus. Tentunya tanda itu bukan secara seremonial, bukan secara simbol-simbol yang ada dalam diri kita. Bukan berarti kita harus mengenakan tato di tubuh supaya kita layak disebut sebagai orang Kristen. Tentu tidak. Tapi karakter kita, kelakuan kita, sikap kita, perkataan kita adalah tanda bahwa kita adalah orang Kristen yang telah menerima dan menghayati firman Tuhan. Lewat segenap perkataan dan perbuatan kita, orang lain akan mengenal siapa kita selaku orang yang percaya pada Yesus. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan saat ini meneguhkan kita selaku umat kepunyaan Allah yang telah mendengarkan firman itu, yang telah menerima firman yang hidup itu, dan menguatkan kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh setia dan menghayati serta melakukan firman Tuhan, mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita, memberikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang berkenan kepada Allah yang Esa, Allah yang Maha Kuasa. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mensyukuri anugerah-Mu yang telah memberikan anugerah keselamatan bagi kami. Dan dengan itu semua, kami selayaknya mengucap syukur kepada-Mu lewat cara hidup kami yang berkenan kepada-Mu, yang sungguh-sungguh setia menyembah Engkau, setia melakukan firman Tuhan, setia mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, pikiran, sampai selama-lamanya. Biarlah juga anak cucu kami Engkau berkati lewat tuntunan Roh-Mu yang kudus, sehingga mereka juga lewat Roh-Mu yang kudus itu yang Kau berikan kepada kami, mau menuntun mereka menjadi pribadi yang siap sedia mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal sampai selamanya. Amin.